Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di program Sakura, Sharing Komunitas Nusantara. Nah, di program Sakura kali ini merupakan salah satu program yang menghadirkan narasumber-narasumber komunitas yang ada di Kediri. Salah satunya adalah komunitas Forum Lingkar Pena. Bersama saya Nilam Tiara dan juga ada Mbak Feni dan juga Mas Zian. Dan kali ini tema Sakura itu mengusung bangkitkan semangat dan kembangkan diksi dengan pena. Jadi penasaran ya dengan komunitas ini, jadi langsung aja yuk kita berbincang-bincang dengan Mbak Feni dan juga Mas Zian. Jadi selamat pagi Mbak, Mas. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat. Baik juga ya Mas ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Iya, jadi boleh nggak sih Mbak kasih tahu Mbak dan Mas kasih tahu sedikit tentang apa sih Forum Lingkar Pena itu? Ya, boleh banget karena kita diundang ke sini untuk Forum Lingkar Pena. Oke. Ya baik. Terima kasih waktunya Manina. Iya, Pertanyaan yang pertama disajikan untuk Forum Lingkar Pena. Forum Lingkar Pena itu adalah rumah bagi pegiat literasi yang ada khususnya di Kediri ya, karena kita Forum Lingkar Pena Kediri. Jadi dikatakan komunitas juga oke, karena kita bergabung dengan beberapa komunitas kepenulisan dan literasi se-Kediri Raya. Tapi kita cenderung ke organisasi karena kita tertata dengan tujuan yang difokuskan untuk dicapai, seperti itu. Gitu Mbak. Gitu ya Mbak ya. Dan awal mulanya dibangun, maksudnya di awal mulanya di apa ya, sejarahnya gitu lah Mbak. Sejarah Forum Lingkar Pena. Iya betul. Oke. Kalau sejarah Forum Lingkar Pena secara keseluruhan, dulu itu Forum Lingkar Pena Pusat itu didirikan oleh mahasiswi dengan obrolan santainya itu dari mahasiswi sastra Universitas Indonesia, yaitu salah satunya Bunda Helvitiana Rosa. Oh ya. Itu salah satu novelis yang luar biasa, itu guru kami juga. Nah, karena mengingat dari banyaknya orang-orang yang atau mahasiswa-mahasiswi yang punya minat di bidang literasi, penulisan khususnya, itu tidak ada yang menampung, intinya seperti itu. Akhirnya disusunlah Forum Lingkar Pena yang berdirinya ada Bu Helvitiana Rosa salah satunya di tahun 1997, dan beliau menggawangi menjadi ketua sampai tahun 2005. Itu kalau khususnya dari pusat. Tapi kalau di FLP Kediri karena kita semacam organisasi, Iya. jadi itu ada di pusat berarti ada di cabang. Kita Forum Lingkar Pena cabang Kediri. Iya. Itu di tahun awalnya 2005 ya Pak. 2005 itu diketuai oleh Bu Aris, kemudian dilanjutkan sampai hari ini adalah kita ini, kayak 2019 sampai sekarang. Ya, seperti itu. Iya. Berarti Mbaknya sendiri sama Masnya sendiri gabungnya itu dari tahun berapa? 2016. 2016 Masnya. Kalau Mbak Feni? Sama, ini satu angkatan tahun 2016 dengan ketuanya Mas Aziz, terus sempat ada vakum sebentar, dan dari situ kita karena anggota dan kita punya karya, kita punya hal yang harus diwujudkan, kita kembali lagi di tahun 2019 akhir dan sampai sekarang. Gitu. Untuk motivasinya sendiri itu apa? Silakan Azin. Mas Halo. Zian. Untuk motivasi sendiri apa? Mungkin ketika masuk Forum Lingkar Pena Kediri itu sudah punya keminatan atau ketertarikan di kepenulisan atau literasi ya. Nah, jadi itu yang mendorong kami semua yang di Forum Lingkar Pena itu untuk terus aktif dan istilahnya belajar menulis, dan istilahnya ya untuk kalau sekarang itu circle sosial begitulah, dan sekaligus upgrade diri di bidang kepenulisan khususnya. Iya. Kalau motivasinya Mbak Feni? Ini motivasi secara pribadi atau dari Forum Lingkar Pena? Secara pribadi dan setelah itu secara Lingkar Pena. Oh, kalau saya sih memang dulunya dari saya pribadi nggak, kenapa kok bukan gabung memilih Forum Lingkar Pena, karena memang waktu itu memang komunitas yang saya kenal di bidang literasi adalah Forum Lingkar Pena. Sama, kalau tujuan organisasi itu kan memang bagaimana kita untuk bisa upgrade diri di dalam organisasi tersebut. Iya, betul. Itu sama. Nah, dari Forum Lingkar Pena sendiri kenapa bisa bertahan sampai sekarang, motivasinya adalah dengan literasi kita bisa menemukan banyak relasi yang pasti kalau organisasi itu. Yang kedua, bisa upgrade diri dan bisa meraih banyak teman ataupun banyak orang yang sama-sama berdakwah di bidang literasi.
gitu ya. Dan untuk anggotanya sendiri itu Forum Lingkar Pena itu ada berapa anggota untuk saat ini? Iya. Ini Forum Lingkar Pena secara keseluruhan ya. Iya. Dari pusat itu ada 32 provinsi yang bergabung dan 12 negara di luar negeri. Wow, Jadi berarti kita kumpulan ada literasi sedunia. Hmm. Ada beberapa tahun sekali gitu ya Mas ya. Jadi baik dari Indonesia ataupun negara yang lain. Seperti itu. Itu terdiri dari 13 ribuan anggota. Tuh, kalau dari pusat, karena kita dari cabang Kediri yang aktif sampai saat ini ada 9 sampai 10. 9-10 orang ya. Dan itu udah termasuk dari pengurus juga atau gimana? Iya, dari pengurus juga. Oh, gitu. Untuk kegiatannya sendiri itu gimana nih? Mas Dian. Kegiatan apa? Ada beberapa ya. Nah, kalau yang rutin itu ada ngerasani buku ya. Ngerasani Ini namanya buku. ngerasa nyeleneh. Itu kegiatan mengulas buku. Nah, yang biasanya dilaksanakan antara sebulan atau 2 bulan sekali. Terus ada lagi itu apa kayak writing challenge. Nah, jadi kita bareng-bareng menulis dalam jangka waktu kira-kira 2 bulan. Terus dibukukan, nah terus ada blogging dan lain-lain. Oh, terus ada lagi tuh yang terakhir ini yang baru selesai literasi lintas desa ya. Oh, literasi lintas desa. Itu seperti apa, Mas? Kemarin yang melaksanakan Oke, terima kasih. Kalau literasi lintas desa yang namanya literasi lintas desa. Jadi kita mendawakan literasi itu di desa-desa karena kita berawal dari kebanyakan kalau literasi itu kan berkutatnya di daerah yang sudah berkembang yaitu di kota. Siapa yang menjamah orang-orang yang ada di pinggiran, anak-anak yang punya minat literasi besar, semangat besar, tapi kalau tidak ada yang merekrut, tidak ada yang motivasi, itu akan terkungkung di dalamnya gitu bakatnya. Nah, kemudian literasi lintas desa ini menjadi salah satu program kami. Yang pertama kemarin ada di Laharpang. Siapa yang mengikuti bisa anak-anak, anak SD ataupun remaja-remaja seperti itu. Tidak menutup kemungkinan orang dewasa yang ingin belajar literasi. Karena literasi kan tidak melulu atau tidak terpetakan dengan hanya menulis dan membaca. Iya, betul. Terus di forum Lingkar Pena ini, maaf, ada nggak sih kerjasama sama pihak lain? Ada. Forum Lingkar Pena cabang Kediri ya, khususnya itu ada kerjasama dengan pihak lain. Seperti contohnya yang kemarin di program literasi lintas desa, kita juga kerjasama atau membangun sinergi dengan IPNU IPPNU yang ada di IAIN Kediri, terus kemudian dengan Las Al-Azhar yang di Saung Ilmu Laharpang Kediri. Jadi karena kita tempatnya di Laharpang Desa Puncu, jadi kita sinerginya dengan Saung Ilmu yang ada di Puncu. Seperti itu, salah satunya itu. Dan yang lainnya dengan komunitas penulis dan literasi se-Kediri. Oh gitu ya. Dan apa aja sih kegiatan rutin dari komunitas ini, Mas Dian? Komunitas Forum Lingkar Pena. Iya betul. Kan beberapa sudah saya sebutkan tadi ya, Pak, kayak ngerasani buku, terus apa? Nah, nanti kedepannya itu rencananya kayak ngerasani buku dan istilahnya pertemuan bulanan itu rencananya mau dikemas di kegiatan semacam piknik literasi begitu. Biar apa? Kayaknya nggak terlalu kaku gitu. Kan sasaran literasi sekarang kan lebih ke Gen Z dan generasi Alpha kan, jadi biar kelihatannya bisa menjangkau mereka begitu. Jadi apa, dari bahasa itu lebih dibikin santai tapi tetap ada progresnya ke depan. Iya. Untuk rutinannya itu 1 minggu berapa kali, Mas? Kalau kerutinan karena mungkin ada beberapa yang sudah bekerja banyak sih. 1 bulan. Nah, rata-rata 1 bulan sekali kumpul. Rata-rata 1 bulan sekali ya. 1 bulan sekali kita jadwalkan di pekan kedua. Itu perencanaan dari manajemennya kita. Cuma nanti kalau memang kondisional karena kita mengutamakan anggota ya, tapi itu tidak menutup kemungkinan siapapun yang hendak bergabung itu boleh. Karena memang kita share bebas di media sosial kita. Iya. Jadi itu program rasa-rasan buku yang dikemas di piknik literasi. Kemudian kedepannya insya Allah nanti akan ada yang rutin itu yang bergabung dengan atau sinergi dengan lembaga bidang pendidikan, itu juga ada di bidang keislaman ataupun pengembangan di keagamaan, itu ada tahsin semacam kajian untuk
meningkatkan bacaan Al-Quran karena kita latar belakangnya dari mahasiswa juga. Iya. Tidak lulus. Belum untuk meningkatkan kemampuan BTQ ya kayaknya. Wah. Seperti itu. Itu motivasinya dari situ. Jadi kita terbuka untuk semuanya lah. Harapannya bisa bergabung, tidak harus menunggu open recruitment, tapi setiap saat dengan kegiatan kita bisa menerima siapapun. Oh gitu. Berarti kalau misalnya ada kegiatan, kita orang lain apapun itu bisa datang. Bisa Langsung datang gitu iya, ya. Betul. Wow, Iya. menarik. Terus bagaimana respon dari masyarakat sendiri nih Mas Zian? Kalau respon ya. Iya. Respon masyarakat kalau secara total karena ya Forum Lingkar Pena kalau khususnya di Kediri itu minim sekali yang tahu tentang Forum Lingkar Pena Kediri karena memang juga merintisnya dari nol lagi nih. Iya. Itu jadi kalau melihat dari Forum Lingkar Pena yang lain di kota-kota yang lain itu responnya bagus dan mendukung karena memang kegiatannya memang positif terus terbuka untuk umum, itu yang paling kelihatan. Jadi siapapun bisa bergabung kecuali nanti kalau memang mau gabung jadi anggota yang mendapatkan nomor NRA-nya keanggotaan Forum Lingkar Pena itu ada open recruitment-nya. Oh gitu. Dan untuk menjadi anggota ini itu ada apa ya, syarat khusus nggak sih? Yang penting mau. Yang penting mau ya. Ada kemauan. Sebenarnya kan kalau literasi itu orang menganggapnya kalau gabung di Forum Lingkar Pena bidang literasi itu kayaknya harus bisa nulis ya, suka baca, bisa bikin karya kayak gitu. Nggak harus. Yang penting punya kemauan untuk terus belajar bareng kita. Terus nanti ya kita belajar bareng-bareng. Ya biasanya kalau orang punya kemampuan tapi kalau tidak mau ada minat, tidak punya kemauan, ya dari mana bisa berkembang gitu. Iya betul banget. Nanti kalau open recruitment biasanya kita lakukan 1 tahun sekali, insya Allah kita jadwalkan di 2022 akhir tahun, nanti ada open recruitment, nah itu bisa mengikuti kelas-kelas yang ada di programnya kita. Gitu. Untuk karyanya sendiri itu biasanya apa aja? Karyanya? Iya. Silakan Mas ya. Iya. Karya kebanyakan itu fiksi ya, kalau sementara ini kebanyakan masih fiksi. Ada cerita pendek, ada puisi, terus yang baru ini ada pentigraf ya, cerpen 3 paragraf. Nah, beberapa ada tulisan singkat semacam quotation itu diunggah di Instagram, terus di blog FLP, dan beberapa ada yang dibukukan bareng-bareng, diantologikan. Nah, salah satu yang sudah terbit itu Jejak Utopia, itu bisa diakses di aplikasi Air Pusnas ya. Terus kemarin sempat juga ikut yang dari eventnya Forum Lingkar Pena Jawa Timur itu pentigraf juga, kalau nggak salah judulnya Bendera Teroka Salwa. Oh itu ya. Untuk media sosialnya Forum Lingkar Pena sendiri itu ada nggak? Ada. Nah, nanti bisa di Instagram ya, yang aktif itu di Instagram itu ada flp.kediri, terus di Facebook itu FLP Kediri Raya. Nah, kalau di blog itu flpkediriraya.wordpress.com. Biasanya kalau diketik di pencarian Google itu muncul yang blognya. Yang blognya ya. Dan juga untuk harapannya dari Mbak Feni dan juga Mas Zian sendiri apa untuk forum ini, untuk komunitas ini dan juga untuk masyarakat juga? Dari Mas Zian dulu. Nah, kalau harapannya secara umum apa? Jadi FLP bisa menjalin kolaborasi dan kerjasama mungkin seperti ini ya. Iya. Jadi bisa meningkatkan literasi, bisa dalam event-event ini bisa saling meramaikan lah. Kalau terkait khususnya di literasi ya biar kan sekarang di Indonesia itu tingkat literasinya itu cukup masih terpuruk gitu. Iya, masih minim ya. Biar perlahan-lahan itu semakin luas dan meningkat. Begitu. Untuk Mbak Feni? Oke. Kalau tadi secara Forum Lingkar Pena secara ini saya ke komunitasnya. Iya. Berbagi dengan Mas Zian, kalau saya dengan komunitas lain kita siap bergabung untuk mewujudkan mimpi yang sudah dirajut. Gitu, dengan niat baik kita akan siap dengan komunitas apa saja, insya Allah bisa kolaborasi, bisa bersinergi.
dan siapa saja bisa ikut ngopi bareng kita yang pasti. Iya. Karena ngopinya kita ngopi beda, dari ngopi itu nanti bisa jadi karya. Itu sering Gitu. banget, jadi beberapa teman-teman dari anggota FLP itu sering banget ngopi bareng. Niatnya memang ngopi Oh, bareng, ya? tapi dari situ kita akhirnya menghasilkan Karya ya. begitu aja. Ya jadi biar nggak ngopinya itu terbuang sia-sia, lebih baik harus ada karyanya. Iya, harus gitu. diminum dan harus berkarya. Iya, harus lah ya. Tapi kalau boleh tahu biasanya kalau ngopi itu di mana nih? Di Mbak mana sama aja? Masnya? Oke, kalau ngopi di mana aja ada. Kadang di rumah anggota, kadang di kafe. Jadi kafe Kediri Raya itu kayaknya yang unik-unik kita datangi deh. Oh ya. Kadang di lapangan ngobrol asik gitu aja. Bawa kopi, kebetulan ada produk kopi sendiri kami untuk mengembangkan ekonomi UMKM dan ekonomi mandiri di FLP Kediri. Jadi ya bawa kopi sendiri itu kayaknya lebih asik gitu. Oh iya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita harus merasakan produk yang lain agar kita bisa upgrade produk kita sendiri. Dan dari komunitas ini tuh ada ini nggak sih Mbak? Apa ya namanya rumah apa ya? Biasanya tempat sekretariatan ada. Ada. Kita sekretariatannya ada di Lirboyo di Jalan Kademangan, ada di Gangtung di sana. Silahkan kapan-kapan kalau mau silaturahim dengan kami, menjalin kerjasama lagi atau mau sekedar ngopi itu tadi, silahkan datang ke Jalan Kademangan di Lirboyo Kediri. Di Lirboyo Kediri. Jadi itu tadi ya sekretariatannya Forum Lingkar Pena. Ya, Forum Lingkar Pena. Jadi pasti nanti akan ketemu sama Mbak Feni dan juga Mas Zian. Gitu. Jadi itu tadi ya perbincangan saya dengan narasumber. Jadi kesimpulannya, buku merupakan jendela dunia. Jadi jangan ragu untuk mulai belajar. Tetap pantengin program Sakura, sharing komunitas Nusantara hanya di KK Media, Media Kampus IAIN Kediri. Saya Nilam Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.